Halo, selamat siang, Raihan. Ini di sini saya perkenalkan ada saya Kak Agus, ya, tutor mapel geografi kelas 10, 11, 12, mapel geografi dan sosiologi. Untuk hari ini Kak Agus ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang akan dipelajari oleh Raihan. Ya, karena tadi sempat Kak Agus itu lupa kalau hari ini tuh jadwal DL kelas 10 juga ada namanya Raihan. Saya kira Raihan yang sudah di ini apa namanya di jadwal itu Raihan yang belum masuk ini gitu. Jadi teknis ya, maaf sekali. Jadi ini Kak Agus berikan video dulu. Nanti kita pertemuan pekan ke satu. Nanti Kak Agus akan berikan zoom untuk Raihan ya. Jadi di sini Kak Agus ingin menjelaskan tentang materi awal dari Raihan kelas 11 IPS, yaitu tentang kenali wilayah Indonesia. Pembagian waktu Indonesia itu ada 3 daerah waktu, WIT, WITA, dan WIB. Jadi ini nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari Indonesia waktu bagian timur, tengah, dan barat. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi untuk yang pertama WIB ya. WIB itu berada di zona waktu seperti di daerah yang di atas ya. Jawa ada Sumatera, Kalimantan Tengah, Barat, dan hingga Madura. Kalau provinsi itu ada di Jabar, DKI, Jatim, Jateng, Banten, DIY, Aceh, Sumbar, dan Sumut. Kalau di kepulauan ada Riau, Jambi, Riau, Sumsel, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Kalimantan, Kalteng, dan Kalabar. Jadi waktu Indonesia bagian barat ini adalah suatu pembagian di mana Indonesia itu digaris 1 sampai 5 derajat bujur timur. Dari perbedaan dengan wilayah zona di bagian tengah itu 1 jam atau yang disebut dengan WITA ya. Jadi dengan wilayah di bagian timur perbedaan waktunya itu 2 jam. Kalau di WITA itu 1 jam, kalau di WIB bagian timur itu selisihnya 2 jam. Oke, kalau contoh ini kita berada di Solo ya. Solo sekarang pukul 14. Nah, kalau sekarang posisi teman Kak Agus itu di Bali, sekarang sudah jam 3. Terus kemudian kalau di Papua sekarang udah jam 4 ya. Gitu, jadi selisih waktunya seperti itu. Waktu Indonesia bagian tengah itu kita berada di garis 120 derajat bujur timur, itu berada di Bali, Kalimantan Utara, Timur dan Selatan, Sulawesi, NTT dan NTB. Jadi pembagian waktu ini sangat selanjutnya. Jadi untuk pembagian waktu di wilayah ini sangat berbeda dengan pulau lainnya. Jadi wilayah lain pukul 10, di bagian barat pukul 9, bagian timur itu pukul 11. Jadi itu waktunya itu 1 jam. Di waktu WIT atau di bagian timur itu meliputi Papua, Maluku Utara, Papua Barat, seperti itu. Perbedaan selisih waktunya 2 jam. Jadi kalau di Jawa dengan Papua itu selisih waktunya jam 2 jam. Jadi kalau sekarang jam 2 di sana itu sudah jam 4 sore. Ya. Oke, langsung ke Agus lanjut. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ke Kak Agus. Oke, untuk batas wilayah Indonesia itu ada utara, barat, timur, dan selatan. Ya. Untuk bagian utara itu ada di atasnya itu ada Malaysia, kalau di bagian timur itu ada Papua Nugini, dan di sampingnya ada Samudra Hindia, di bawahnya selatan itu ada Australia. Jadi perbatasan wilayah di Indonesia seperti ini. Jadi nanti bisa dilihat lagi. Oke, untuk selanjutnya langsung aja ke musim penghujan dan kemarau di Indonesia. Jadi kenapa toh sekarang musimnya apa toh Kak? Sekarang kita akan belajar tentang musim ya, sering menanyakan sekarang musim apa, sekarang kemarau atau penghujan. Jadi kita akan lihat langsung ya di sini dengan pembelajaran angin muson barat dan timur. Jadi angin muson barat ini bertiup dari arah Asia menuju ke Australia, jadi melewati Asia. Kemudian kalau muson bagian timur itu dari Australia menuju ke Asia. Jadi seperti ini
penjelasannya. Jadi pengertian musim hujan atau kemarau di Indonesia itu dipengaruhi oleh perubahan musim, angin muson ya, atau musim. Jadi sekitar tanggal 22 Maret sampai 20 September ini hanya prediksi. Hanya pengertian penjelasan saja untuk membedakan per tanggal berapa, per bulan apa musim penghujan dan kemarau itu terjadi. Ya, untuk Maret sampai September itu karena di sini adalah akhir bulan, akibatnya bergerak dari selatan ke utara di wilayah Indonesia itu bertiup angin timur, itu berasal dari Australia ke benua Asia. Jadi itu menimbulkan panas, uap ya airnya sangat panasnya sedikit, jadi gurun keringnya itu sehingga panas sedikit membawa uap air itu sehingga Indonesia itu mengalami musim kemarau. Kalau September sampai Maret itu akan mengalami musim penghujan karena di mana apa? Angin musim barat itu bergerak dari Asia melintas lautan udara yang basah, banyak membawa uap air sehingga Indonesia itu mengalami musim penghujan. Jadi di sini kalau bulan sekarang itu bulan Juli. Jadi bulan Juli ini musim apa kalau bulan Juli? Ya, kalau bulan Juli itu termasuk dari musim kemarau ya, karena masih dalam masuk Maret sampai September. Nanti setelah September itu musim penghujan biasanya seperti itu, karena mungkin perubahan cuaca yang di Indonesia ini bisa berubah, jadi kita tidak bisa memprediksi. Ini hanya penjelasan dari Kak Agus secara garis besar dan materi singkatnya. Untuk nanti Kak Agus akan kirimkan modulnya ya untuk kamu. Silakan nanti dibaca, dipelajari. Untuk tugasnya belum dulu, kamu baca-baca dulu, kenali dulu materinya. Kalau enggak, silakan ditanyakan langsung ke Kak Agus. Oke, langsung WA saya. Terima kasih. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Thank you.